Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi Sabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka Sabat oleh Pendeta Roni Umbu. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali berada di renungan buka Sabat. Kita berada di Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Telah menjaga kami sepanjang 6 hari bekerja. Kami sudah berada di Sabat Tuhan yang penuh berkat. Sabat yang kudus menjadi bagian kami, menguduskan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui firman. Ini doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ketika kita berada di negeri Palestina, mungkin mereka yang sudah pernah datang ke negeri Palestina, ke Israel tentu saja, di padang gurun pasir, tentu saja kita akan melihat jarang sekali pohon tumbuh di sana. Namun memang dengan rekayasa teknologi, banyak pertanian yang dibuat Israel dari padang pasir menjadi perkebunan, baik buah-buahan, tanam-tanaman. Namun kita terlepas dari situasi saat ini. Gambaran pada masa yang lalu ketika Alkitab menggambarkan situasi Palestina adalah terdiri dari padang pasir, panas, menyengat, dan sudah pasti jarang kita temukan pohon, kecuali di aliran sungai. Namun demikian, ada 2 pohon yang digambarkan berbeda oleh Alkitab. Inilah yang menjadi renungan kita. Pohon yang pertama adalah pohon korma. Lalu yang kedua adalah pohon aras di Libanon. Mari kita temukan ayat itu di dalam renungan kita Sabat ini. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat renungan kita sungguh menarik. Dikatakan bahwa gambaran kekristenan kita, gambaran tabiat kita digambarkan seperti pohon korma dan aras di Libanon. Kehidupan orang Kristen adalah seperti pohon korma yang menarik makanan dari sumber mata air hidup. Ia menjadi hijau dan tumbuh subur di tengah padang gurun. Itulah gambaran orang Kristen. Orang Kristen dapat menarik persediaan kasih karunia yang melimpah dari sumber kasih Allah. Itulah yang membimbing kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Kekristenan bukan dibentuk berdasarkan perasaan hati atau perasaan mood. Tidak. Kekristenan dibentuk oleh kedekatan kita kepada Tuhan. Sekalipun kita berada dalam padang gurun kekecewaan,
Tuhan memberikan persediaan kasih karunia buat saudara dan saya. Itulah gambaran kekristenan, seperti pohon korma yang bertunas begitu luar biasa, menembus bebatuan dan masuk begitu dalam untuk mendapatkan sumber mata air. Begitu juga dengan pohon aras di Libanon. Pohon ini begitu melegenda, dan ini ada di dalam lambang bendera Libanon, Cedar of Lebanon, pohon aras dari Libanon. Bahkan bait suci Salomo dibuat dari pohon aras Libanon. Kehidupan kekristenan seperti pohon aras, karena memiliki keteguhan, kekuatan. Akar pohon ini menembus tanah dengan beberapa serat akar yang tidak lemah. Dia dapat merusakkan batu-batu. Dia laksana baji yang kokoh, menembus bahkan membelah batu, sehingga dia semakin bertumbuh ke dalam, mencari pegangan yang kuat untuk menghadapi badai yang menghempas pohonnya yang tumbuh dengan baik. Dan pohon cedar bertumbuh dengan luar biasa. Dua karakter pohon ini adalah gambaran orang benar, gambaran kekristenan. Dengan kata lain bahwa setiap pengikut Kristus akan menjadi pohon aras yang baik jika dia hanya berakar dan berpijak kepada kebenaran saja. Itu berarti dia sedang dipersatukan kokoh pada batu karang abadi, yaitu Yesus Kristus. Di dalam renungan kita sabat ini, kita sekarang berada di dunia yang boleh jadi membuat kita merasa ada ketidakpastian, kekecewaan, dan lain sebagainya menimpa kehidupan kita. Namun pada sabat ini, Alkitab mengatakan kepada saudara, dan ini menjadi alat ukur kita. Jika engkau adalah orang Kristen yang benar, pasti engkau akan bertunas seperti pohon korma. Pasti engkau akan tidak terpengaruh dengan model apapun yang sedang terjadi di kehidupan dunia, di kehidupan gereja, dan lain sebagainya. Bahkan engkau akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kiranya renungan yang sederhana ini boleh menguatkan saudara dan saya untuk bertumbuh setiap hari dalam kasih karunia Tuhan saja. Karena kita hidup di dunia ini hanya oleh kasih kemurahan Tuhan. Dan inilah modal kita. Apapun yang terjadi, hanya kasih karunialah yang membuat saya tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih untuk karunia-Mu bagi kami. Kasih karunia-Mu yang dahsyat memberi hidup kepada kami. Ketidakpastian sering melanda, ketidaktenangan sering menjadi bagian kami. Tetapi kehidupan kekristenan yang benar adalah selalu dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, badai apapun yang menimpa, kiranya kami boleh bertumbuh lebih dalam oleh karena kami memiliki persediaan sumber hidup, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih untuk sabat-Mu ini ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat sabat. Tuhan memberkati.